Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat walladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang saya muliakan sahibul fadilah kita Ustaz Idrus Yusuf MA. Beliau pembina kita dan harusnya beliau yang bicara. Ya. Tapi atas kerendah hatian beliau menyerahkan urusan ini kepada saya, sehingga ini membuat saya repot sebenarnya. Kemudian sahibul fadilah Pak Ade Kananda, beliau juga pembina yayasan sebagaimana tadi sudah disampaikan. Yang saya muliakan juga Ustadz Taufik, ketua yayasan Menara Sunnah. Kemudian mudir kita yang mulia Ustadz Ahmad Syafiq atau Syafiq Muhammad ya, Al-Khatib, doktor beliau ya. Kemudian sahibul fadilah kita Pak Meru, beliau adalah orang yang paling sibuk dan paling memiliki keutamaannya besar di yayasan kita ini. Kemudian yang saya muliakan Pak Raihan, bendahara kita. Yang saya muliakan juga para asatid, Ustaz Firdaus, Ustaz Royan, Pak Dani, dan juga staf-staf dari Yayasan Menara Sunnah. Pak Ku yang saya muliakan, beliau datang kepala desa ya. Alhamdulillah, tidak ada kata kecuali itu yang pantas kita ucapkan pertama kali. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhwati azakumullah, kalimat yang ingin kita sampaikan adalah tertuju bagi kita semua. Tidak ada perbedaan kita di dalam masalah ini. Adapun yang kita dapatkan dari sebahagian kecil dalam kehidupan dunia ini juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas di dalam perbuatan kita. Kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan ini dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan petunjuk kepada Rasulnya yang mulia dan kemudian beliau mengarahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk mengenal segala amal perbuatan kita, mengenal hati kita. Untuk siapa kita berbuat ini? Untuk siapa kita beraktivitas ini? Maka terus kita latih. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila ini tidak ada di dalam hati kita, niscaya kita akan mendapatkan banyak kekecewaan dalam hidup ini. Tidak puas ini, tidak puas itu. Ya, kalau kita hanya mengharapkan penghargaan, penghormatan ya, dari orang-orang, dari kehidupan dunia ini, letih. Maka kita berusaha untuk seikhlas mungkin menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membawa nafsu kita. Walaupun nafsu itu terus merongrong kita untuk berbuat keburukan, maka kita terus memperbaharui diri kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus iman kita dengan senantiasa mengatakan tidak ada yang paling berhak untuk kita muliakan, untuk kita agungkan, untuk kita cari rahmatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa yang saya sampaikan muwajjahun, saya tujukan kepada para wali al-aulad, wali dari anak-anak santri, para bapak ibu sekalian. Yaitu kewajiban kita untuk mendidik, menyekolahkan anak kita. Walaupun kita menganggap sekolah itu apa sih yang diajarkan? Dahulu kenapa bapak ibu menyekolahkan anak ke SD?
Kira-kira dapat apa di SD, Pak? Kalau dulu zaman kita ada namanya pendidikan moral Pancasila. Ya, ya ada pelajaran-pelajaran yang kita nggak tahu hari ini untuk apa. Ya, kita sekolahkan anak kita SD, SMP, SMA. Apakah itu perlu? Sangat perlu. Sangat perlu. Bukan untuk mengejar dunia, mencari dunia. Sampai kita kuliah S1, S2, S3. Bukan untuk mencari dunia. Sebab dunia ini kita cari atau tidak kita cari, dia sudah ada. Sudah ditetapkan. Lalu buat apa kita menempuh pendidikan yang begitu panjang itu? Untuk melatih akal kita. Supaya kita bisa membanding, bisa menilai, bisa merasakan. Membanding apa? Supaya kita yakin dan bisa mengerti bahwa Islam inilah terbaik. Bahwa Allah lah ilah kita. Orang yang di dalam akalnya tidak ada pembanding di dalam berlogika, sulit untuk menerima ketauhidan. Allah Ta'ala berfirman, Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab Badui, maksudnya mereka tidak menempuh pendidikan, hanya bergulat dengan kebiasaan-kebiasaan hidup mereka di daerah-daerah mereka, tidak pernah mengenal logika-logika kecuali logika kehidupan yang mereka lihat. Dan itulah pembanding mereka ketika disampaikan Islam yang begitu mulia ini, begitu agung ini, begitu hebat ini, gak sampai di otaknya. Dia bilang itu gak bagus. Yang bagus begini, hidup kami, adat kami. Ya. Karena dia tidak pernah mengenal dunia luar, tidak mengenal pendidikan. Maka pendidikan bagi kita adalah untuk melatih akal kita, melatih logika kita, melatih kita mengenal siapa yang memberi kita nikmat ini, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu, upayakan jangan sampai anak itu tidak mengenal pendidikan. Kalau tidak bisa di sekolah, ajarin sendiri. Di akhirat nanti, posisi orang tua itu berdasarkan anak. Ada orang tua yang paling tinggi tingkatannya di akhirat, yaitu orang tua yang mendidik anaknya dengan dirinya sendiri sehingga anak itu kenal kepada Allah dan menjadi orang soleh. Inilah sebaik-baiknya orang tua. Yang kedua, orang tua yang sibuk dengan kehidupan dia tapi dia tidak lupa dengan pendidikan anaknya. Maka dia cari orang-orang yang bisa membantu dia untuk mendidik anaknya ini sehingga anak ini menjadi soleh, menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua ini pun naik derajatnya di sisi Allah. Yang ketiga, ikhwati azakumullah, orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Tidak diurusin, ya mau sekolah, mau enggak, mau baca-macam, tidak diurusin. Hanya sekedar produksi anak, tinggalin. Tapi qadar Allah, anak ini dengan upayanya sendiri dan ketetapan Allah, kemudian ketetapan Allah, kehendak Allah, kemudian dengan ketetapan usaha dia mengenal orang-orang baik sehingga dia menjadi soleh. Maka anak ini pun memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tetap orang tuanya dipandang. Dan yang paling rumit dari perkara itu, orang tua tidak peduli dengan anaknya. Tidak ngurusin mau anak jadi apa, tidak diurusin. Sehingga logika anak juga cacat. Tidak kenal kepada Allah. Dan kemudian parahnya lagi, tidak mendapatkan pergaulan yang baik. Sehingga anak ini rusak. Maka kedua kelompok ini, ayah, ibunya, menjadi orang yang menderita di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita menjadi kelompok yang keempat ini. Ya. Maka berikhtiar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan jangan pernah bersedih kalau kita harus mengeluarkan banyak biaya yang begitu besar untuk anak keturunan kita ini sekolah. Mendidik, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang diantaranya menjual barang kesayangannya, mengorbankan segalanya. Tapi ketahuilah bahwa tempat keluarga itu nanti di akhirat bergantung siapa di antara keluarga itu yang paling soleh. Ketika anaknya yang dia
modali untuk sekolah, untuk mengenal Allah, untuk menghafal Al-Quran, dan dia tinggi di hadapan Allah, masuk surga tertinggi di hadapan Allah, maka Allah katakan mana ayahnya, mana ibunya, mana saudaranya. Maka mereka dikumpulkan di tempat tertinggi anak itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, itu para bapak ibu yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum, kemudian diikuti oleh anak keturunannya. Dia didik anak keturunannya sehingga ikut kepada imannya. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan mereka nanti dengan anak keturunannya itu. Bagaimana caranya Allah mengumpulkan mereka? Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak Allah kurangi kemuliaan itu. Tidak Allah turunkan anak yang sudah berada di surga pertama ini, Allah turunkan di surga kedua karena bertemu dengan orang tuanya. Tapi yang terjadi justru mungkin seorang ayah yang surganya di bawah naik ke atas. Ibu yang terpisah di surga yang lain dikumpulkan bersama anak itu di tempat yang tertinggi. Kira-kira kita merasa rugi enggak dengan modal seperti itu dalam usaha hidup kita untuk mengenalkan anak kita kepada kesolehan? Tentunya tidak, ya ikhwati azakumullah. Ini diupayakan. Dan betapa banyak kejadian orang-orang yang mendidik anaknya itu Allah mudahkan rezeki orang tuanya. Allah lapangkan yang tadinya sulit ketika dia berinfak untuk anaknya, mendidik anaknya untuk mengenal Allah, maka Allah mudahkan rezekinya. Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan upayanya. Ya, maka bersemangat dan jangan pernah rugi. Kemudian ikhwati azakumullah, kalimat yang ketiga muwajjahun, saya tujukan kepada anak-anak sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus santri kita yang tidak saya kenal namanya hari ini. Tapi insyaallah taala mudah-mudahan saya diingat, Ustadz Syafiq diingat, Ustadz Idrus diingat dengan doa-doa kalian nantinya. Yaitu carilah ilmu din. Semangat kalau perlu terus ke agama. Belajar, istiqomah belajar saja ke agama. Ya. Ketika diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, teruskan belajar tafsir, belajar fikih, belajar tentang agama ini yang mulia. Apalagi Allah menganugerahkan kepada kalian kecerdasan. Ya. Urusan dunia Allah akan berikan. Dahulu Rasulullah SAW mengajar para sahabat tentang agama, tentang tauhid, tentang akidah. Tapi kemudian mereka ada yang menjadi panglima yang paling besar, yang tidak ada tandingnya di dunia. Ada di antara mereka yang menjadi presiden, pemimpin, tidak ada yang menandingi kehebatannya di dalam kepemimpinan. Ada yang menjadi saudagar, pengusaha, yang tidak ada yang menandingi kekayaannya sampai hari ini. Utsman bin Affan masih punya harta yang dia wakafkan yang bermanfaat bagi kaum muslim. Karena itu adik-adik sekalian, jangan pikirkan nanti saya mau jadi apa. Ya. Ketika benar belajar din, belajar agama, Allah mudahkan. Mudahkan dalam ilmu dunia. Karena kita sangat mengenal di dalam dunia Islam ini, para ulama ada yang menjadi saudagar. Para ulama ada yang bisa bikin pesawat. Ada yang bisa ini, bisa itu. Tapi kita tidak mendapatkan satu ahli agama di agama-agama lain kecuali mentok dia di situ. Mentok dia di situ. Ya, karena itu berikhtiar. Adapun takdir Allah kemudian itu Allah yang atur. Maka belajarlah din yang benar. Ya, bersungguh-sungguh, berikhtiar dalam menuntut ilmu din ini. Karena kita berhajat orang-orang yang memberikan irsyad, petunjuk ya kepada agama ini. Dan
kalianlah ya ikhwati azakumullah, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang menjadi tempat orang bertanya nantinya tentang din ini. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir. Ahlu zikir ini siapa? Ahlu din, ahlu agama. Orang yang mengerti syariat. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu masalah agama. Bukan tidak tahu masalah dunia. Masalah dunia bisa antum pelajari sendiri. Otak-atik sendiri. Bisa. Dan bisa menjadi ahli dunia. Sehingga kalau kita dapatkan di dunia itu ada orang punya royalti. Punya royalti berarti apa? Dia temukan sendiri. Dia garap sendiri. Lalu dia akui itu penemuan dia. Berarti nggak ada yang ngajarinnya dahulu. Tapi agama ya ikhwati azakumullah, apa mungkin seperti itu? La, tidak mungkin. Semuanya belajar. Belajar. Maka yang disebut in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu tentang agama. Maka kita bisa bayangkan kalau tidak ada generasi yang belajar tentang agama ini, mau kemana kita bertanya tentang agama? Tentang kita menyembah kepada Allah, tentang kita bertauhid. Maka azamkan diri, niatkan hati, bersabar dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar agama, belajar bahasa Arab, belajar tentang agama. Besoknya mau jadi apa? Allah telah berikan janji tentang kesuksesan orang-orang yang menuntut ilmu din ini. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara kelompok itu anak-anak, orang-orang yang berkonsentrasi belajar agama. Dan alhamdulillah 16 santri ini Allah takdirkan berada di sini. Dan ini anugerah. Upayakan istiqomah sampai selesai. Dan lanjut nanti kita akan dengar. Yang sini yang saya kenal ada teman saya yang bawa anaknya Salman. Maka nanti kita kenal Syekh Salman hafizahullah yulqil muhadarah. Itu yang penting kita dengar, ya. Dan juga yang lain-lainnya yang hari ini tidak saya kenal. Kita ingin mendengar nantinya. Mereka ini akan menjadi para masyayikh, tempat orang bertanya tentang din ini. Ya, maka berbahagialah orang tuanya, berbahagialah para gurunya, para santrinya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak mengambil waktu dari para hadirin hadirat sekalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memudahkan urusan-urusan kita ini, menjadikan kita bersama terus di dalam tujuan-tujuan yang baik ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini dari Allah